Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari ketika aku melahirkan anak kami. Anak yang lahir dari cinta dan doa panjang. Tapi aku tidak tahu bahwa sejak hari itu juga, suamiku perlahan mulai pergi. Bukan pergi dari rumah. Ia masih tidur di sampingku. Masih makan di meja yang sama. Tapi sentuhannya menghilang. Tatapannya berubah. Dan aku mulai merasa sendirian. Padahal statusku masih istri. Aku kira semua ini hanya lelah. Hanya fase setelah melahirkan. Aku bertahan, menahan air mata. Meyakinkan diri bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Sampai suatu malam. Satu kalimat darinya menghancurkan hatiku. Dan membuatku sadar. Aku tidak lagi dilihat sebagai perempuan. Hanya sebagai seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat untuk terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Nadia. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari paling membahagiakan dalam hidupku, hari ketika aku melahirkan anak pertamaku, justru menjadi awal dari perubahan paling menyakitkan dalam rumah tanggaku. Aku menikah dengan Rizal 7 tahun lalu. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling mencintai. Rizal adalah tipe pria yang pendiam, tidak banyak kata, tapi selalu ada. Ia bukan lelaki yang pandai mengungkapkan perasaan, tapi lewat tindakannya, aku tahu aku dicintai. Kami menunggu cukup lama untuk punya anak. Hampir 4 tahun pernikahan kami diisi dengan doa-doa yang tak pernah putus. Setiap kali menstruasiku datang, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Rizal selalu menguatkanku. Tenang, katanya sambil memelukku. Kalau waktunya datang, dia akan datang. Dan akhirnya, doa itu terkabul. Ketika dokter mengatakan aku hamil, Rizal menangis. Aku tidak pernah melihatnya menangis sebelumnya. Tangannya gemetar saat memegang hasil USG. Ia mencium keningku lama sekali. Saat itu, aku yakin, inilah keluarga yang akan kupertahankan seumur hidup. Kehamilanku tidak mudah. Aku sering mual, mudah lelah, dan emosional. Tapi Rizal masih sabar. Ia membantuku bangun malam, menyiapkan air hangat, bahkan rela terlambat kerja demi mengantarku ke dokter. Aku pikir, cinta kami akan semakin kuat setelah ini. Aku salah. Setelah aku melahirkan, semuanya berubah. Persalinanku sulit. Aku harus menjalani operasi sesar darurat. Tubuhku lemah. Luka jahitan terasa perih setiap kali aku bergerak. Aku belum sempat memulihkan diri ketika tanggung jawab sebagai ibu langsung jatuh ke pundakku. Malam-malam tanpa tidur. Tangisan bayi. Tubuh yang belum pulih tapi harus terus bergerak. Awalnya Rizal membantu. Ia menggendong bayi kami, Aluna, meski terlihat kikuk. Tapi bantuan itu hanya bertahan sebentar. Hari demi hari, Rizal mulai menjauh. Ia jarang menyentuhku. Bahkan sekadar memeluk pun hampir tidak pernah. Jika aku mendekat, ia berpaling dengan alasan lelah. Aku mencoba memahami. Aku pikir, mungkin ia butuh waktu menyesuaikan diri sebagai ayah. Namun, bukan hanya fisik yang menjauh, kata-katanya pun mulai berubah. Aku capek pulang rumah ribut terus, katanya suatu malam. Padahal yang ia sebut, ribut, hanyalah tangisan bayi. Aku mulai merasa bersalah pada tubuhku sendiri. Tubuh yang berubah. Perut yang belum kembali rata. Bekas jahitan yang membuatku merasa tidak lagi utuh sebagai perempuan. Aku sering bercermin lama-lama. Bertanya pada bayanganku sendiri. Apa aku masih layak dicintai? Rizal semakin sering pulang larut. Jika pulang cepat, ia langsung bermain ponsel. Aku menggendong Aluna sendirian. Berjalan mondar-mandir di kamar. Sementara suamiku duduk beberapa meter dariku, tapi terasa sangat jauh. Aku mencoba bicara baik-baik. Mungkin kita bisa lebih sering ngobrol lagi, kataku suatu malam. Rizal menghela napas.
Aku capek. Nat, jangan mulai. Kalimat itu menusuk, tapi aku menelannya. Aku belajar diam, belajar kuat, belajar menjadi ibu tanpa mengeluh. Aku pikir, kalau aku cukup sabar, semuanya akan kembali seperti dulu. Namun perubahan itu semakin nyata. Rizal mulai sering mengkritik hal-hal kecil. Masakan kurang enak, rumah berantakan. Aku terlalu sensitif. Aku terlalu fokus ke anak. Sejak punya anak, kamu beda, katanya. Aku hampir tertawa pahit. Bukankah memang seharusnya aku berubah? Suatu malam, Aluna demam tinggi. Aku panik. Aku membangunkan Rizal. Mas, Aluna panas banget, kataku dengan suara gemetar. Rizal membuka mata, lalu menutupnya lagi. Kamu lebay. Bayi memang begitu. Aku berdiri mematung. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin ditemani. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, memeluk anakku sambil menangis tanpa suara. Aku merasa gagal. Sebagai istri, sebagai perempuan. Hari-hari berlalu. Rizal semakin asing. Ia jarang menatapku, jarang bertanya kabarku. Seolah aku hanya bagian dari rutinitas yang melelahkan. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam hujan. Aluna akhirnya tertidur setelah menangis hampir 2 jam. Aku lelah. Tubuhku sakit. Hatiku lebih sakit lagi. Aku duduk di samping Rizal, memberanikan diri bicara. Mas, kamu masih sayang aku? Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam lama. Lalu ia berkata, dengan nada datar yang tidak pernah kulupakan. Sejujurnya, aku nggak ngerasa punya istri lagi sejak kamu melahirkan. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku menatapnya, berharap ia bercanda. Tapi wajahnya serius. Kamu sekarang cuma ibu, lanjutnya. Bukan perempuan yang aku kenal dulu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan suami. Padahal ia masih duduk di sampingku. Dan disitulah aku tahu, rumah tanggaku tidak sedang diuji. Ia sedang runtuh, perlahan. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menjadi Nadia yang sama. Kalimat Rizal terus terngiang di kepalaku, bahkan ketika rumah sedang sunyi. Bahkan ketika aku memeluk Aluna dan mencoba tersenyum. Kalimat itu seperti goresan yang tidak terlihat, tapi terus menganga. Kamu sekarang cuma ibu, bukan perempuan yang aku kenal dulu. Aku mengulangnya berkali-kali dalam hati, mencoba memahami maksudnya. Apakah menjadi ibu adalah sebuah kesalahan? Apakah melahirkan anaknya sendiri telah menghapus identitasku sebagai istri? Aku ingin bertanya. Aku ingin berteriak. Tapi malam itu aku hanya menangis. Menahan isak agar tidak terdengar oleh bayi kecil yang baru belajar mengenal dunia. Sejak hari itu, aku mulai merasa asing dengan tubuhku sendiri. Aku tidak lagi bercermin lama-lama. Aku tidak ingin melihat bekas jahitan, perut yang belum kembali, mata yang selalu sembab karena kurang tidur. Aku merasa tidak diinginkan. Rizal semakin dingin. Ia tidak lagi berpura-pura peduli. Jika dulu ia setidaknya bertanya, "Capek?" Sekarang ia bahkan tidak menoleh. Aku hidup serumah dengan seseorang yang hadir secara fisik, tapi kosong secara emosi. Aku mencoba bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri, ini fase. Banyak orang bilang, setelah punya anak, pernikahan memang diuji. Aku membaca artikel, menonton video, mendengarkan cerita orang lain. Semuanya mengatakan hal yang sama, bertahanlah. Dan aku bertahan. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, menggendong Aluna, membersihkan rumah, menunggu Rizal pulang. Aku tersenyum ketika ia lewat, meski sering tidak dibalas. Aku berusaha menjadi istri yang tidak merepotkan. Tapi semakin aku mengecilkan diriku sendiri, semakin Rizal menjauh. Ia mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Tidak langsung, tapi lewat candaan yang terasa seperti sindiran. Istri temanku itu, habis lahiran tetap rapi, katanya suatu sore sambil menatap ponsel.
Aku hanya diam. Tanganku gemetar memegang botol susu. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang berusaha. Mungkin aku terlalu fokus ke anak. Mungkin kalau aku lebih cantik, lebih ceria, lebih menyenangkan, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku lupa satu hal penting. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil. Hari demi hari, jarak itu semakin nyata. Rizal sering pulang larut. Jika kutanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan. Aku ingin percaya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ponselnya selalu terkunci. Ia menjauh saat menerima telepon. Senyumnya sering muncul bukan saat bersamaku. Aku mulai merasa takut. Bukan takut kehilangan Rizal. Tapi takut kehilangan diriku sendiri. Suatu hari, aku jatuh sakit. Demam tinggi. Badan menggigil. Aluna rewel. Aku hampir tidak sanggup berdiri. Aku meminta Rizal tinggal di rumah. Aku harus kerja, katanya singkat. Aku butuh kamu, kataku pelan. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, kamu kan ibu. Kamu pasti bisa. Kalimat itu menghabisi sisa kekuatanku. Hari itu, aku menyadari satu hal pahit. Aku sendirian. Meski masih berstatus istri, kecurigaanku akhirnya menemukan bentuk. Bukan lewat pengakuan, tapi lewat kebiasaan kecil. Rizal sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Ia lebih rapi, lebih wangi, lebih hidup, bukan di rumah. Aku tidak langsung menuduh. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Tapi hatiku sudah tahu. Suatu malam, setelah Aluna tertidur, aku memberanikan diri bertanya, Mas, kamu masih betah di rumah ini? Ia terdiam lama, lalu berkata, aku ngerasa sesak. Sama aku? Tanyaku, nyaris berbisik. Ia tidak menjawab, tapi diamnya lebih keras dari kata apapun. Beberapa hari kemudian, aku menemukan pesan di ponselnya. Aku tidak berniat mengintip, tapi notifikasi itu muncul begitu saja. Nama perempuan itu asing. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isinya sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan duniaku. Aku kangen kamu. Aku duduk di lantai kamar, memeluk Aluna yang tertidur, sambil menatap layar ponsel. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena terkejut, tapi karena dugaanku benar. Saat aku menunggu Rizal pulang malam itu, aku tidak lagi berharap. Aku hanya ingin kejujuran. Ketika aku menunjukkan ponsel itu, ia tidak menyangkal. Ia hanya menarik napas panjang, seolah lega karena rahasianya terbongkar. Aku cuma butuh tempat bicara, katanya. Dan kamu menemukannya pada perempuan lain. Suaraku pecah. Kamu terlalu sibuk jadi ibu. Jawabnya datar. Aku butuh istri. Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Bukankah aku menjadi ibu karena kami? Aku tidak memohon. Aku tidak berteriak. Aku hanya berkata satu hal. Aku hancur bukan karena kamu pergi. Aku hancur karena kamu pergi saat aku paling rapuh. Ia terdiam. Tapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Keputusan itu datang perlahan. Bukan dalam satu malam. Tapi dalam banyak malam tanpa pelukan. Tanpa kata. Tanpa harapan. Aku memilih pergi. Bukan karena aku kuat. Tapi karena jika aku bertahan lebih lama, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Perceraian itu sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya tanda tangan di atas kertas dan air mata yang jatuh di dalam hati. Hari pertama menjadi ibu tunggal terasa menakutkan. Aku takut tidak cukup. Takut salah. Takut gagal. Tapi setiap kali Aluna tertawa, aku tahu, aku memilih jalan yang benar. Hari ini, aku masih belajar. Belajar mencintai diriku lagi. Belajar menerima tubuhku. Belajar berdamai dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Rizal mungkin pergi, tapi aku menemukan kembali diriku yang hilang. Aku bukan hanya ibu. Aku perempuan. Dan aku layak dicintai, terutama oleh diriku sendiri. Menjadi ibu tidak seharusnya membuat seorang perempuan kehilangan dirinya.
Dan melahirkan bukan alasan untuk berhenti dicintai. Aku mungkin kehilangan suami yang berubah. Tapi aku menemukan kembali diriku yang hampir hilang. Jika kamu yang mendengar cerita ini sedang berada di fase yang sama, lelah, merasa tidak terlihat, atau dipaksa kuat sendirian, percayalah, perasaanmu valid. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan tekan tombol like agar lebih banyak perempuan tahu bahwa mereka tidak sendirian. Subscribe channel ini untuk kisah nyata lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasa berubah setelah menjadi ibu? Dan bagaimana caramu bertahan? Sampai jumpa di kisah berikutnya.